Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masuk pada materi pengujian hipotesis. Sebelum kita melakukan pengujian pada data, apakah itu penelitian kita berupa data kualitatif maupun kuantitatif, kita harus menentukan dulu permasalahan dari apa yang akan kita teliti atau apa yang akan kita uji. Pertama, kita harus menentukan hipotesis. Hipotesis adalah anggapan dasar atau asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan itu mungkin nanti diterima atau mungkin nanti ditolak. Jadi ini anggapan dasar. Jadi yang harus anggapan ini yang diterima dengan akal sehat atau sesuai dengan logika atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, keterampilan menulis cerpen berpengaruh terhadap prestasi mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin pernyataan ini benar, mungkin pernyataan ini salah. Maka nanti si peneliti melakukan pengujian dari hasil pengamatan atau pengolahan data yang akan mereka lakukan. Kemudian ada hubungan positif dan signifikan antara penguasaan bahasa Inggris dengan penguasaan bahasa Prancis. Nah, mungkin ini melihat hubungan jika mungkin dia menguasai bahasa Inggris dan menguasai bahasa Prancis, ada hubungan yang positif. Tetapi mungkin saja pernyataan ini benar atau mungkin saja pernyataan ini salah. Maka dilakukan pengamatan atau penelitian terhadap permasalahan ini. Nah, maka ada pernyataan yang nanti hipotesis sebelum kita melakukan penelitian. Bila hipotesis ini dikaitkan dengan parameter populasi, maka hipotesis ini disebut hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai parameter satu populasi atau lebih. Jadi nanti apa saja yang disebut dengan parameter dalam populasi, misalnya rata-rata, simpangan baku, varian, median, modus, itu disebut dengan parameter dalam populasi. Pengujian hipotesis adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Jadi, dalam suatu penelitian, hipotesis yang harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengujian terhadap hasil penelitian atau data yang akan kita olah. Kekeliruan dalam pengujian hipotesis. Ada dua tipe kekeliruan. Pertama, kekeliruan tipe 1 dan kedua ada kekeliruan tipe 2. Biasanya untuk kekeliruan tipe 1 ini kita simbolkan dengan alfa. Ini simbol alfa artinya ya. Ini alfa bacaannya. Alfa ini yang sering digunakan dalam penelitian statistik. Jadi kalau pengolahan data statistik, kekeliruan tipe 1 inilah yang akan digunakan. Ini biasanya dikenal dengan taraf signifikan atau disebut juga dengan taraf nyata atau tingkat kesalahannya. Jadi kekeliruan tipe 1 ini jika nanti hipotesis kita benar tetapi kita menolak hipotesis tersebut. Kemudian ada kekeliruan tipe 2, itu kita simbolkan dengan beta. Ini jarang dipakai dalam penelitian statistik, karena pada umumnya biasa menggunakan alfa atau taraf signifikan. Itu alfanya nanti mungkin menggunakan 1%, alfa 5%, dan alfa 10%. Semakin kecil alfa, berarti semakin kecil kekeliruan kita dalam melakukan penelitian. Jadi semakin kecil alfanya, semakin bagus kesimpulan yang akan kita peroleh. Tetapi dalam kehidupan nyata, alfa 1% mungkin membutuhkan suatu ketelitian yang sangat, misalnya dalam bidang medis, ya, itu perlu alfa 1%, karena akan berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau kepentingan sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup.
Sedangkan untuk alfa 5% atau 10% itu biasanya digunakan dalam bidang sosial yang pengaruhnya tidak begitu banyak terhadap kemaslahatan makhluk hidup. Jadi nanti biasanya akan sering penggunaan alfanya yang biasa digunakan 1% dan 5%. Kemudian kekeliruan tipe 2 ini jika hipotesis kita salah tetapi kita menerima hipotesis tersebut. Jadi sedapat mungkin dalam satu penelitian kita mengambil kesalahan itu sekecil mungkin. Jenis hipotesis statistik pertama disebut dengan hipotesis nol atau kita simbolkan dengan H0. Kemudian ada hipotesis alternatif, biasanya kita simbol dengan H1. Hipotesis nol adalah hipotesis yang perumusannya mengandung pengertian sama atau tidak ada perbedaan. Ya, perhatikan kata-kata bahwa dalam hipotesis nol itu pernyataannya itu dalam hipotesis nol itu kalimatnya ada kata-kata atau suku kata menyatakan ada pernyataan sama atau tidak ada perbedaan. Kemudian hipotesis alternatif segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Jadi kebalikan ya, atau lawan atau bertolak belakang dari hipotesis nol. Jadi pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Jadi tergantung apa pernyataan dari hipotesis nol, maka alternatifnya adalah lawan dari itu, bertolak belakang. Nanti untuk hipotesis ini ada istilahnya pengujian dua pihak dan ada pengujian satu pihak, yaitu nanti yang satu pihak itu pihak kanan dan pihak kiri. Ini tergantung dari pernyataan dalam H0 dan H1-nya. Misalnya ini ada simbol, ini kita baca dengan theta, adalah parameter yang akan diuji dengan nilai hipotesisnya adalah theta 0. Ya, jadi ini simbol ini terserah peneliti mau menyimbolkan apa ya, tergantung dengan parameter yang akan diuji. Kalau untuk ini saat ini Ibu memisahkan ini satu simbol, satu parameter kita simbolkan dengan theta. Kemudian ini theta 0 ini suatu nilai yang akan diuji. Uji dua pihak nanti itu adalah pernyataannya sama dengan. Jadi ada kata-kata sama atau tidak ada perbedaan pada kalimat hipotesis H0-nya ini. Sedangkan H1-nya nanti adalah pernyataan tidak sama atau ada perbedaan. Jadi untuk uji dua pihak ini jika kalimatnya itu ada kata-kata sama, kemudian di H1-nya ada kata-kata tidak sama dengan. Kemudian yang kedua ada uji pihak kanan ya, atau disebut juga uji satu pihak, tapi ini uji pihak kanan. Uji pihak kanan, perhatikan bahwa pada H1-nya itu ada tanda besar. Tanda besar ini kalau kita buat dalam kalimat itu dalam H1 hipotesis alternatif ya, bahwa ada pernyataan-pernyataan bahwa ada kata-kata lebih ya, atau suku kata lebih dari ya. Jadi pernyataannya dalam H1-nya atau hipotesis alternatifnya ada pernyataan lebih baik ya, lebih bagus atau bernilai positif itu dalam H1-nya. Maka ini disebut dengan uji pihak kanan. Maka nanti H0-nya adalah lawan dari H1. Jadi ini H0 dan H1 ini saling bertolak belakang. Jadi nanti H0-nya adalah kecil sama. Ya, kecil sama atau paling sedikit gitu ya. Kemudian untuk uji pihak kiri, jika H1-nya atau hipotesis alternatifnya menyatakan ada pernyataan lebih sedikit, lebih kecil, atau bernilai negatif. Ya, ada pengaruh negatif misalnya.
pada pernyataan H1-nya, maka ini kita sebut dengan uji pihak kiri. Kemudian ini untuk beberapa rumusan hipotesis, misalnya kita menggunakan untuk contoh contoh 1 ini jika H0-nya untuk satu nilai parameter. Jadi kita melakukan pengujian dari satu parameter dari satu sampel. Kemudian untuk 2 ini kita membandingkan 2 parameter dari 2 sampel. Sedangkan ini untuk yang nomor 3 ini pengujian lebih dari 2 nilai parameter, yaitu dari misalnya 3 sampel, 4 sampel atau lebih. Jadi pengujiannya tergantung banyaknya masalah atau banyaknya data sampel yang kita peroleh. Contoh, kita menentukan hipotesis dari suatu masalah. Pertama, misal kita menentukan adakah pengaruh keterampilan menulis cerpen terhadap prestasi mata kuliah bahasa Indonesia. Ya. Jadi masalahnya sekarang adalah kita meneliti apakah ada pengaruh keterampilan menulis cerpen. Jadi seseorang yang terampil menulis cerpen terhadap prestasi mata kuliah bahasa Indonesia. Maka nanti anak-anak yang pandai menulis cerpen itu dilihat nilai bahasa menilai mata kuliah bahasa Indonesia-nya apa nilainya bagus atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian. Maka sebelum melakukan penelitian kita tentukan hipotesisnya. Jadi nanti ada 2 hipotesis, yaitu hipotesis H0 dan hipotesis alternatifnya atau H1 nantinya. Jadi untuk H0-nya itu pernyataan tidak ada pengaruh, ya. Berarti kita simbolkan kalau dalam matematiknya beta sama dengan 0. Ini terserah nanti mau pakai alfabet, ya boleh, ini simbol-simbol matematik juga boleh. Kalau Ibu menyimbolkan misalnya B sama dengan 0, artinya bahwa 0 ini tidak ada perbedaan antara penulis cerpen keterampilan menulis cerpen terhadap prestasi mata kuliah bahasa Indonesia. Berarti pernyataan H0 adalah pernyataan yang tidak ada pengaruh atau artinya sama saja, ya. Yang mau terampil menulis cerpen atau tidak tuh prestasinya mata kuliah sama saja, pada bahasa Indonesia sama saja gitu. Maka pernyataannya adalah tidak ada pengaruh. Kemudian untuk alternatifnya berarti lawan dari tidak ada pengaruh adalah ada pengaruh. Jadi nanti ada nilai antara parameter keterampilan menulis dan bahasa Indonesia itu nilainya berbeda, makanya tidak sama dengan 0. Ada suatu angka dalam matematiknya nantinya. Jadi kalau dalam kalimat hipotesis alternatifnya ada pengaruh keterampilan menulis cerpen terhadap prestasi mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, contoh 1 ini merupakan contoh dari uji 2 pihak. Ya, uji 2 pihak karena pernyataan H0-nya adalah tanda sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan. Perhatikan bahwa pada H0 itu selalu ada pernyataan sama dengan, ya. Kalau lagi seperti ini ada sama dengan, ada kecil sama, ya, ada samanya gitu ya. Kemudian untuk ini uji pihak kiri juga ada H samanya. Kemudian untuk contoh kedua, misalnya kita mau melakukan penelitian menentukan adakah hubungan positif dan signifikan antara penguasaan bahasa Inggris dengan penguasaan bahasa Prancis. Jadi bagaimana kita menentukan hipotesis dari penelitian ini? Yaitu berarti kalau dia pernyataan sama, maka tidak ada hubungan, ya. Maka tidak ada hubungan yang positif. Karena ini pernyataannya positif, ya. Nanti berarti H0-nya harus ada hubungan positif. Maka simbolnya nanti pada H0-nya kecil sama, sedangkan pada H1-nya besar dari 0. Karena dia hubungan positif, arahnya berpengaruh baik gitu ya. Berarti tandanya nanti tanda besar. Ini contoh dari bagaimana menentukan hipotesis dari suatu penelitian yang akan dilakukan, ya. Jadi nanti kalau adik-adik mau membuat suatu skripsi,
sebelum kita melakukan penelitian, tentukan dulu masalahnya, apa yang mau diteliti. Kemudian dari masalah itu, bisalah kita menentukan hipotesis. Nanti kalau untuk pengujian statistiknya ada hipotesis H0 dan kan mana kemudian tentukan juga hipotesis H1. Dan menentukan H0 dan H1 ini jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, maka nanti kesimpulan juga terbalik. Bertolak belakang kesimpulan kita. Jadi hati-hati kalau tidak paham dalam penentuan hipotesis, maka penelitiannya nanti akan salah. Itu salah mengambil kesimpulan dan salah dalam melakukan penelitian. Jadi hati-hati dalam menentukan hipotesis. Yang ketiga, contohnya ini, menentukan adakah pengaruh minat membaca karya sastra dan keterampilan menulis cerpen terhadap prestasi bahasa Indonesia. Ya. Berarti kalau dia ada pengaruh itu letaknya pada H1 ya, ada pernyataan ada pengaruh. Sedangkan tidak ada pengaruh yaitu berarti sama saja ya, dia artinya berarti kata-kata sama itu letakkan di H0. Jadi harus hati-hati menentukan di mana H0 dan H1-nya. Kemudian ini kita bisa membuat bahwa ini adalah dua parameter. Untuk contoh ketiga, ini contoh dari suatu 3 parameter. Misalnya dia menentukan variabel kognitif strategi, efektif strategi, dan memori strategi. Ini ada 3 sampel yang akan diteliti, maka ada 3 parameter. Makanya nanti penulisannya seperti ini, kalau dalam matematisnya. Atau mungkin kalau adik-adik di bidang sosial, mungkin penulisan kode ini jarang ditulis, tapi dalam bentuk kalimat seperti ini. Itu nggak masalah. Yang penting, jangan salah meletakkan kalimatnya. Mana yang H0, mana yang H1. Contohnya nomor 4 ini. Berarti yang tidak ada pengaruh, ya, jadi kata-kata tidak ada pengaruh, atau nanti kata-kata yang menyatakan ada sama, itu letaknya di H0. Kemudian untuk H1 berarti lawan dari H0 yaitu tidak ada pengaruh berarti ada pengaruh. Jadi kalimatnya hampir sama dengan dengan soalnya ya. Harus sama sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Nah, jadi kalau salah menentukan H0 dan H1 ini nantinya akan memberikan dampak yang salah pula kepada kita mengambil kesimpulan dalam penelitian nanti. Kemudian apabila hipotesis H0 diterima atau benar, maka hipotesis alternatif satunya kita tolak. Demikian pula sebaliknya ya, jika alternatif 1 diterima, maka hipotesis H0 ditolak. Untuk menerima atau menolak hipotesis diperlukan kriteria pengujian terdiri dari daerah penerimaan dan daerah penolakan daerah kritis. Nah, ini hubungannya dengan sebaran normal ya. Jadi sebaran normal kalau kita bikin grafiknya ada satu daerah kritis, jadi nanti penggunaan satu tabel normal atau nanti ada penggunaan tabel distribusi yang lain. Nanti kita pelajari bersama-sama. Jadi kalau alfa itu letaknya kalau uji dua pihak, alfa itu kita bagi dua, letaknya ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Nah, jadi alfanya nanti luas daerah yang diasir ini. Kemudian nanti kalau nilai kita letaknya di daerah yang berasir, berarti kita menolak pernyataan hipotesis H0-nya. Kalau misalnya nanti pernyataan data kita terletak di daerah yang tidak diarsir ini, maka H0 diterima, berarti kesimpulannya H0. Itu maksudnya. Ini ada uji pihak kanan. Nah, kalau uji pihak kanan, apanya penuh di sebelah kanan grafik. Makanya dia disebut dengan uji pihak kanan. Ya, jadi nanti pengujian kita datanya nanti ada di sebelah yang diasir ini, maka kita menolak H0. Kemudian uji pihak kiri nanti alfanya letaknya di sebelah kiri. Nah, ini untuk bagaimana mempelajarinya nanti kita pelajari pada pengujian selanjutnya. Jadi hipotesis itu menyatakan hubungan, itu nanti kita harus menentukan apakah
ada pernyataan yang menyatakan hubungan, kemudian sesuai dengan fakta, kemudian sederhana dan dapat diuji. Kemudian prosedur pengujiannya nanti kita merumuskan hipotesisnya, nanti H01 menentukan taraf nyata atau alfanya, kemudian menentukan uji statistiknya, nanti kita akan pelajari, kemudian menentukan daerah keputusan dan mengambil keputusan apakah menerima H0 atau menolak H0. Kalau kita menolak H0 artinya kita menerima H1. Kemudian hipotesis itu harus dapat menerangkan fakta dengan baik. Jadi inilah sifat-sifat dari hipotesis ya, yang akan kita tentukan sebelum kita melakukan pengujian nanti untuk data yang akan kita teliti atau data yang akan kita olah dengan secara statistik. Ini tugas. Coba ya. Ini ada 4 soal atau 4 masalah. Coba tentukan bagaimana hipotesis H0 dan H1 dari masalah yang akan dilakukan oleh 4 soal ini. Jadi ini latihan ya, bagaimana menentukan H0, apakah adik-adik semua paham bagaimana menentukan H0 dan H1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.